Taubat ini amal, sholat amal, puasa amal, taubat amal. Ibadah ya. Amal-amal lain ya, tidak seperti taubat. Kedudukannya tinggi sekali. Karena taubat di samping amal ada pahala, taubat itu yang namanya taubat kan menghapus dosa. Coba, amalan yang menghapus dosa dan pahala itu hanya amalan taubat. Dan tidaklah dinamakan taubat melainkan dia menyesali dosa, kan begitu. Itu sebab Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang banyak bertobat. Wali berbuat dosa karena tewas tadi. Ya. Maka dia sedih. Karena lupa Allah. Kemudian dia bertobat. Ya, gembira bertobat. Karena tobat itu Allah bagi. Kalau orang bertobat gembira karena Allah bagi. Kita kan tobatnya saja tobat hawa nafsu. Ya karena kita melakukan dosanya atas keinginan kita. Nafsunya masih binal lagi. Cuman kita nahan tak mampu, masih enak. Maka kita sering timbul pertanyaan, macam mana ya saya berbuat dosa lagi. Ya sudah pun saya taubat. Dia mengingat taubat itu, ya Allah saya ini. Ya Allah saya ini buruk ya Allah. Ya. Dia tahu bahwa yang menyebabkan dosa ini adalah cermin mata ini. Dia pegang lagi cermin mata ini, dia pakai lagi. Dia tahu ya, dosa yang buat dia dosa itu adalah di kampung itu. Pergi lagi ke kampung itu. Ya Allah saya berbuat dosa. Ya. Itu sebab kenapa di dalam tarekat baiat itu dikatakan adalah taubah azimah. Nah, karena apabila dia masuk baiat berarti dia bukan hanya bukan hanya untuk melakukan ibadah yang ikhlas, tetapi juga untuk melawan sumber dosa itu, yaitu nafsu. Ini namanya disebut di baiat itu disebut taubat yang apa? Taubat yang agung, taubat yang besar. Karena dia bahkan bukan hanya nafsu, dia mau taubat dari dirinya. Bahwa dirinya tidak ada. Nah itu ahlil zahir. Maka ketika dia berbuat dosa, aduh saya jadi tidak soleh. Kan secara kalau mau jujur begitu, macam mana orang tengok saya buruk. Coba, tobat. Ingin dilihat soleh. Itu bukan tobat. Orang jika tobat itu mungkin sudah tidak tahu malu kepada orang. Sudah meraung-raung, sudah. Seperti misalnya seorang suami yang kelihatan soleh di depan istrinya, kemudian ternyata dia pencuri, perompak, pembunuh, penjina. Akhirnya satu ketika ditangkap polis. Ya, di depan anak dan istrinya. Kemudian bukti-bukti dosanya datang semua. Ya, bukti yang dizinahinya, bukti yang dirompaknya, bukti yang... Baru dia tulus mengaku dengan anak istrinya. Maafkan aku, inilah aku. Nah, sudah, ini taubat namanya. Itu sudah diampun itu Allah, sudah diampun itu Allah. Meskipun manusia memandang buruk dan masih di penjara, Allah sudah mengampunnya itu. Karena sudah Allah. Kita sudah kembali. Coba itulah hikmah. Dipermalukan oleh Allah itu hikmahnya. Inilah aku, wahai istriku, wahai anakku. Maafkan ayahmu. Maafkan aku. Selama ini aku berdusta padamu. Aku sebetulnya pencuri, perompak, pembunuh. Ya, maafkan. Jika kau memang ya, tidak suka, maka silahkan. Tinggalkan aku. Ini dia sudah menjadi hamba Allah. Nggak terikat dengan anak, istri sudah. Wali itu wali. Ya pasal dia di penjara itu hukum dunia kan, hukum syariah. Tapi hakikat itu sudah jadi wali. Maka hati-hati dengan orang yang berdosa.
Bahkan para wali tawasul kepada ahli dosa itu. Karena itu tajalli sifat qahar Allah. Kita tawasul kepada ahli soleh juga untuk masoleh juga. Ya, tawasul kepada para aulia untuk maslahat dunia nafsu. Ya, itulah ahli zahir. Ya, pusing-pusing gitu ya tetap aja memang madarnya nafsu. Wa ma taharraka bil amri kamu la yakinu. Imanu. Nah, ini ahli zahir. Kalau dia bergerak dengan perintah Allah, wah imannya sempurna. Saya baca Quran, saya qiyamul lail, saya tahajud duha, saya baca doa, saya mengaji, saya. Loh kok saya? Itu pemberian Allah. Kita ini nggak dapat lepas dari Allah. Makin soleh kalau dia itu memang sudah kasyaf, itu makin merasa, ya Allah bagi lagi, Allah bagi lagi akhlak, Allah bagi lagi makom, Allah bagi lagi syuhud, Allah bagi lagi ma'rifat, Allah bagi lagi panah, Allah bagi. Seolah-olah ampun ya Allah sudah ampun. Maka hamba itu jangankan dia mau nampak aneh-aneh dari orang. Itu orang aneh-aneh itu orang aneh betul, aneh. Orang aneh kan orang gila. Makin orang makin jadi makin mengesan tidak aneh. Cuman keanehan itu nanti lihatnya bahwa dia fokus hidupnya. Kita tidak dapat bersama, itu anehnya di situ aja. Baik. Maksiatu ahli yakin kufrun. Nah, coba. Orang ahli yakin kalau maksiat, ya, itu kufur rasanya sudah. Ya. Dan maksiatnya ahli yakin itu adalah tidak yakin. Kalau dia tidak yakin, dalam arti lupa Allah sedikit saja, rasanya kufur. Kalau masalah nggak ingat Allah nggak kufur. Kita kalau belum melakukan dosa besar 20 kali rasanya belum kafir. Ya, mereka tidak. Maksiatu ahli yakin kufrun. Ya. Kalau ahli iman, wa maksiatu ahli iman naqsun. Maksiatnya ahli iman itu naqs. Ya Allah saya maksiat Allah saya. Ya. Al-muttaqi mujtahid. Orang takwa itu masih letih-letih berusaha untuk ibadah. Untuk jadi takwa. Mujtahid. Mujtahid maknanya mut'ib. Aku nak sholat, aku nak puasa, aku nak baca Quran, aku nak baca kitab, aku nak... Ini orang takwa. Wal muhib muttaqil. Tapi kalau sudah menjadi orang yang pencinta Allah, itu orang yang muttaqil itu pemasrah. Kan ada tawakul, ada tafwid. Kalau tawakal kata kita, tawakal itu menyerah. Tawakal itu menyerah. Kalau tafwid pasrah. Orang jalan di orang pencuri yang mencegah di jalan itu apa namanya? Rompaknya. Ya, begitu kita dirompak, terus kita serahkan, ambil. Nah, ini kan serah. Kalau pasrah dengan kitanya, ya serahkanlah. Nah, orang yang mencinta mesti dia orang yang mutakil, tawakal. Apa tadi tawakal itu? Serah. Katakanlah kita dengan suami istri ya, itu kan urusan kita pun diserahkan. Ya. Pakaianku sudah kecuci. Oh, coba. Kan itu kan
mutawakkil, tawakal itu yakni ja'alal ghairu wakilan. Itu tawakal. Secara lugawinya menjadikan orang itu wakil dia yang ngurusin dia. Dia menyerahkan urusan yang mestinya dia lakukan kepada dirinya diwakilkan kepada orang lain, itu kan. Nah, orang yang cinta kepada Allah ya udah serah Allah. Orang cinta. Tapi kalau orang yang takwa masih letih, pikirkan macam mana anda dapat rezeki, macam mana dapat pahala, macam mana anda dapat. Ya. Itu muttaqi pangkatnya. Kalau muhib, ya, dia kan yang menangani urusanku, ya aku tunggu saja. Dia merintah berusaha, aku berusaha saja. Karena engkau merintahku. Orang diperintah kekasihnya. Istri urus rumah, urus anak, ya. Tetapi urusan dianya ditangani oleh suami. Dia urus saja, dia buat saja. Itu sebab ketika istri kurang uang marah. Bang, bekerjalah bang. Karena dia mengurusi urusanmu. Nah kan mestinya dia berpasrah urusannya. Ya. Pakaiannya belikan, uangnya beri semua. Nah, orang yang cinta kepada Allah tidak mujtahid, tidak mut'ib, tapi mutawakil. Tapi orang yang memasrah, menyerahkan dirinya kan nyaman. Itu muhib. Pala arif. Nah, kalau orang arif tinggi lagi, sakinun. Ya. Kalau sakinin itu udah menengai. Apa menengai itu orang? Orang Jawa artinya sudah nggak ada. Nggak, itu sudah tentram, tram sudah. Sakin. Kenapa? Karena orang arif itu tahu bahwa al-arif huwal ma'ruf. Ya, sudah sampai ke istilahnya wahdatul wujud. Wal mawjud mafqud. Nah, sementara orang yang merasa ada padahal tidak ada, sudah sesat. Wal mawjud mafqud. Orang yang merasa ada, ya, merasa dia yang beribadah, dia yang berbuat, dia ya, untuk dia, dari dia. Ya, udah. Itu mafqud. Tiada. La sukuna limuttaqin. Orang takwa tidak pernah tentram. Karena yang tentram itu hanya orang yang arif. Seperti misalnya kita kenal betul suami kita atau istri kita. Ya, kenal betul, tentram. Mau pergi kemana dengan siapa, tentram. Ya. Kata istri, wah ini suami saya nggak bakalan kawin lagi. Tampangnya pengecut. Ya. Penyayang, bukan pengecut, penyayang maksudnya. Penyayang, wong dia makannya dari saya. Itu. Ya. Uangnya saya yang beri. Enggak. Kan tentram. Karena kenal betul. Ya, artinya saya jelaskan yang dikenal. Karena kalau tidak begitu tidak dikenal itu. Ya. Tidak dikenal. Makanya tak kenal maka tak sayang. Wala azma li muhib. Seorang muhib itu enggak ada azam. Pencinta itu enggak ada apa namanya? Azam itu? Keinginan enggak ada, karena orang yang cinta itu dia mencintai dengan cinta kekasihnya. Gitu. Maka dia tidak mengingini dari kekasihnya itu. Karena kekasihnya itu adalah cintanya sendiri. Orang jika sudah jatuh cinta dan sudah percintaan, maknanya muhib. Ya. Dia muhib dan dia juga mahbub. Mana muhibnya dia? Suaminya mencintai dia, itu muhib.
Dan dia mencintai dia muhib. Dan dia juga mahbub, dan dia juga mahbub. Jadi kalau sudah percintaan, ya, maknanya sudah tidak ada azam. Karena masing-masing mencintai yang satu dengan cinta yang dicintainya itu. Jadi akan masing-masing terpenuhi keinginannya. Ya. Kita mencintai seseorang dengan cinta dia. Cinta dia yang dia mengatakan aku cinta padamu. Artinya aku memberikan cintaku kepadamu untuk engkau cintai aku dengan cintaku. Maka aku mencintaimu dengan cintamu, engkau mencintaiku dengan cintaku. Maka setiap orang yang melakukan sesuatu untuk kekasihnya sebetulnya adalah dia sendiri melakukan untuk dirinya sendiri. Mana ada keinginan kepada diri sendiri, tidak ada. Sudah dia adalah kekasih dan dia adalah pencinta. Jika Allah sudah kasih cinta kepada hamba, ya, maka dia mencintai Allah dengan cinta Allah. Apabila dia sudah dengan cinta Allah, ya, wala harakata li arif. Nah, kalau arif ini tidak berubah-ubah. Ya. Sukun. Wala wujuda li mafqud. Nah, orang yang tidak ada, yang mengaku ada tadi, sebetulnya tidak ada. La wujuda li mafqud. Maka selalu kehilangan, selalu keletihan, selalu ya. Hatta terkadang orang merasa boring, kan kehilangan dirinya loh. Mana itu dirinya itu? Entah aku apa ya yang aku nak. Ya. Itu karena dia merasa ada. Ya bahkan sering kita kehilangan diri kita dengan atas nama boring. Jadi ma tahsulul mahabbatu illa ba'dal yakin. Cinta itu hanya didapati setelah yakin. Tadi sudah cerita orang muhib itu ya enggak ada azam lagi. Nah, bila kita ada dapat cinta bila sudah yakin. Sehingga apa? Ketika orang belum memiliki keyakinan, karena Allah belum memberikan cintanya kepada dia untuk mencintai Allah, maka tidak punya keyakinan tentang apa yang akan Allah lakukan, apa yang akan terjadi. Dia ketakutan. Kenapa kita coba takut akan terjadi, akan sesuatu yang terjadi besok? Dan memang yang ngatur besok itu siapa? Kan Allah. Yang apabila Allah yang melakukan, Allah pula yang akan. Kenapa orang jadi ketakutan dengan besok? Ya. Itu kehilangan cintanya kepada Allah. Sehingga menimbulkan tidak yakin apa yang terjadi besok. Orang tidak merasa bahwa dia sakit. Hidup materialismenya, hedonisme itu kan. Materialisme, hedonisme itu sebetulnya hubud dunia, bukan hubullah. Hubud dunia ini hub ghairallah, maksudnya begitu, bukan hubud dunia. Memang seorang wali nggak makan apa? Loh, kok jawabnya itu loh. Memang seorang wali nggak nyari uang apa? Jawabnya bukan bodoh tapi goblok gitu. Macam mana di dunia nggak cari uang, nggak makan loh. Sehingga pemahaman yang salah itu apabila seorang wali misalnya, masyayikh cari uang aib. Macam mana cari uang aib? Lagi misalnya syekh itu istrinya ramai. Lagi kena rajin cari uangnya, kalau nggak dimarah istrinya lah. Dan bagi mereka mencari uang itu adalah majla Allah dalam rozak.
Bahkan dia suka cari uang karena dia majlah Allah. Apalagi dia orang yang kamil, mesti semua sifat Allah ditajalikan kepada dia. Mencari uangnya, menyayanginya, Tetapi pemahaman yang salah itu jadi aib. Seolah-olah para wali itu, saya itu seperti boneka dalam cermin. Di dalam cermin itu tak kena debu, ya, tak boleh kena sentuh, ya artinya nggak boleh salah, nggak boleh keliru, nggak boleh. Loh, justru kalau mau cari contoh, kalau keliru bagaimana cara kembalinya kepada mereka itu. Nah, kita temani bagaimana kalau dia salah, kembalinya ke benar, itu yang susah kita cari di buku. Kalau tulisan nggak bisa kita ikuti. Tapi kalau orang salah, bagaimana? Maka kisah-kisah para wali kan, istrinya belum tahu bahwa itu wali, masih mempermasalahkan bahwa dia tidak terpenuhi segala emosinya, ya. Begitu wafat baru jadi wali itu istrinya. Maka rata-rata mereka akhirnya ketika dinikahi dengan orang tak mau. Nanti dulu. Kalau macam suamiku, kalau tak. Seorang ahli ibadah, punya istri, diajak ibadah, bla 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 bla. Begitu mati, ya mungkin berhenti ibadahnya. Tapi mereka seorang wali, dicop jiwanya itu dengan kebiasaan hudur, syuhud sehari-harinya. Begitu wafat, baru naik. Allah. Karena orang menilai zahir. Nah itu, maksudnya cinta tidak terjadi kecuali setelah yakin. Al-muhibbu shadiq qad khala qalbuhu mimma siwah. Al-muhibbu shadiq qad khala qalbuhu mimma siwah. Seorang pencinta yang shadiq, hatinya kosong, benar-benar kosong dari selain Allah. Wa madama alaihi baqiyatu mahabbatin lisiwahu, selama ada ya di dalam hatinya cinta kepada selain Allah, fahuwa naqisul mahabbah. Maka dia cintanya kurang. Kalau ada saja yang menghalangi cintanya kepada Allah, kurang. Cinta sendiri nggak bisa ada ratusnya, tidak ada. Cinta adalah cinta. Cinta itu memberi, tidak pernah meminta. Cinta itu seperti sinar, ya, berat, sudah. Ato, al-hubbu huwa ato. Cinta itu seperti sinar bercahaya. Nggak ada cahaya itu, sinar itu, minta cahayanya ke dia, kan nggak ada. Itu cinta. Jika orang menuntut, itu namanya cinta kepada dirinya. Nah, jika hamba Allah, maka cintanya karena Allah. Jika sudah karena Allah, maka ketika dia disakiti ya, oleh manusia, oleh apa, dia menganggap itu ibadah ya, untuk kesempurnaan dirinya. Tapi kita masih ya, berada di dalam sistem lah, katakan sistem nafsu. Ibadahnya, doanya, semua sistem nafsu. Belum berada di sistem wilayah. Wilayatullah.
Terakhir. 20 nih. Man talazzaza bil bala fahuwa maujud. Barang siapa yang merasa lezat karena musibah. Coba perhatikan. Barang siapa yang merasa lezat karena musibah. Musibah itu paling tinggi, kita tidak terasa ya, itu musibah. Ini enggak, lezat, nikmat. Ini kalau ada saja orang yang nikmat dengan musibah itu bukan orang, betul itu orang gila itu. Ya kira-kira begitu dapat musibah, alhamdulillah ya Allah. Loh, gila kan? Ini dia memberikan satu contoh yang tinggi sekali. Orang yang merasa nikmat dan lezat dengan musibah, apa dia bilang? Bahwa maujud itu masih ada, belum hilang itu. Kalau kita masih marah dengan musibah itu bukan masih ada lagi. Memang kita itu syirik sudah dalam konteks hakikat. Ini merasa nikmat dengan musibah itu masih ada. Ketika mereka membuat ilustrasi kan susah. Mereka merasakan, mau cerita kepada kita. Nah kan susah ceritainnya, karena kita nggak merasakan. Ceritanya selalu dalam urusan hidup suami istri. Kamu duduk dengan istri kan, itu sudah rapat sangat. Itu sudah tidak ada rasanya. Hatta istri marah udah diam, marah-marah mulu. Udah nggak ada rasanya. Hatta ya mungkin kalau orang pengantin baru elektriknya masih kuat kan, kuat. Tapi kalau sudah pengantin lamanya 70 tahun, ya biar katanya tangan itu tumpuk-tumpukan pegang, udah ada rasa. Ya, lebih sejuk daripada air peti es. Ingatkan kayu tanganmu. Coba. Sakit ada terasanya. Ih, tanganmu kah? Macam kayu ya. Orang jika sudah dengan Allah tak ada rasanya. Kalau sudah rapat. Itu mereka menceritakannya begitu. Ya ini kita paham tentang istri kan. Kalau tentang jiwa dia tak paham langsung. Dan jadi ceritakan. Nah itu orang dengan dah lama dengan sama, ya, yang suaminya sudah 80 tahun. Istrinya sudah 70 tahun. Itu tadi, begitu pegang, bang sakit, aku ingat tak kayu, sudah tak ada terasa. Ya, tapi waktu baru-baru, tidak sentuh pun, ya, baru jarak 10 cm sudah Ini namanya masih jauh dengan Allah, ya. Masih gembira dengan. Hatta ini gembiranya karena musibah itu masih ada. Gembiranya karena musibah masih ada. Ya, kalau kita dapat itu aja tuh sudah wali, sudah jadi. Ya dapat seperti ini aja sudah tinggi tuh. Kita kena musibah kuat saja itu sudah tinggi. Ya kalau tidak kuat, ya jatuh sudah. Ya. Maka kata Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, apabila Allah ngasih musibah, kemudian lidah kita mengeluh, saqata fi aini rabbi, sudah jatuh harga dirinya di mata Tuhannya. Kata Allah, kan aku yang memberi. Ya, suamimu itu alatku saja. Ya, aku ingin engkau solehah. Biar suami kamu itu afrit, tapi aku ingin engkau solehah. Aku uji melalui suamimu. Sebetulnya begitu kalau dia memang punya Allah, punya Tuhan. Ya, kita kan kalau lari ke Tuhan kan karena mengikuti keinginan kita. Ya Allah, tolonglah aku. Loh. Ya. Entah macam mana aku jadi seperti ini. Nasibku buruk ya Allah. Loh, kata Allah. Ya. Kalau mengadunya karena memang itu dari Allah, ya, maka bahasanya pun akan mesra. Yang akan mesra. Baik.
Wa man talazzaza bin ni'mah fahuwa maujud, apalagi merasa lezat dengan nikmat fahuwa maujud. Fa idza abnahum anhum. Hum ini maksudnya kepada bala wal nikmah. Apabila dipanakan oleh Allah dari mereka, dari musibah dan bala dan nikmat, ya, zahabat talazzuz bil bala wan nikmah. Hilang rasa lezat baik dengan musibah dan dengan nikmat. Sudah tidak ada rasanya. Para sahabat disiksa dulu apa semua sudah sakit itu sudah melampau. Ya, maka jiwanya sudah kuat. Bilal jadi katakan ahad, ahad, ahad. Ya, sudah hilang rasanya, kebas. Ya, kemudian pun ketika dapat nikmat kebas juga. Ya, makanya nikmatnya mereka adalah nikmat iman itu. Nikmat Islam. Kita kan cakap aja nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat tetap aja nikmatnya nikmat masoleh, maslahat sahwaniyah, ya, nafsiyah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.